warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ayah dan Bunda. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya, dimanapun kita berada. Karena senang sekali hari ini saya Indri di Sabtu pagi bisa menemani Anda semua hari ini dan selamat datang di webinar Anakku ID bekerja sama dengan Abbott Nutrition. Dengan tema yang sangat menarik karena kita semua sedang dalam situasi PPKM seperti ini. Jadi kita pasti akan mengingatkan untuk semuanya, ayah bunda dan anak-anak tetap stay at home. Dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya. Tema yang akan kita bahas hari ini sangat penting. Bahkan teman-teman saya juga udah nggak mau melewatkan webinar kali ini ya. Yaitu adalah kasusnya meningkat nih ayah bunda semuanya. Bagaimana ya melindungi anak dari COVID-19? Nanti akan ada 2 orang narasumber yang akan bergabung bersama dengan kita. Tapi sebelumnya, sebelum acara kita mulai, saya juga akan mengingatkan kepada ya bunda yang belum mengisi form data diri, ayo segera diisi dulu formnya. Karena linknya akan panitia bagikan di kolom chat, jadi tinggal langsung saja diklik, kemudian diisi data dirinya, dan disubmit kembali. Gampang ya. Lalu, mengingatkan kembali yang kedua adalah jangan lupa untuk mengganti nama yang tertera di Zoom-nya sesuai dengan nama yang tertera di KTP. Ini prosesnya adalah untuk mempermudah nanti verifikasi data pada saat ayah bunda akan diumumkan untuk menjadi pemenang di akhir acara nanti. Nah, ini dia yang penting ya. Dan sebagai partisipan di webinar ini juga, ayah bunda semuanya yang belum mendapatkan Growth Kit nanti akan diberikan linknya. Dan di akhir acara nanti, kita juga akan mengundi kira-kira siapakah yang beruntung untuk mendapatkan hadiah door prize, yaitu 1 buah smartphone, dan juga akan dipilih 3 pertanyaan terbaik nih ayah bunda yang akan mendapatkan hadiah menarik juga nantinya ya. Jadi pastikan mengikuti acara sampai dengan selesai. Sambil menunggu ayah bunda lainnya yang ingin bergabung juga di link virtual ini, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk ayah bunda semuanya yang sudah absen pagi-pagi ya, udah hadir di sini. Selamat pagi. Ada Ibu Suharni, kemudian juga Bunda Putri di Surabaya. Dari Tangerang Selatan juga ada Bunda Siti Nurjana, selamat pagi. Jangan lupa ada Bunda Santi dari Bandung juga selamat pagi. Ini bahkan belum mulai aja udah ada yang raise hand ya. Nanti kalau sesi materinya sudah akan memulai, jangan lupa untuk menuliskan nama, kemudian spasi domisili, baru spasi pertanyaannya di kolom chat. Dan kemudian kita juga nanti akan menerima pertanyaan-pertanyaan yang akan kita coba untuk sambungkan live bersama dengan narasumber kita untuk pagi hari ini. Ya sudah, kalau gitu. Sudah hampir 250 orang pagi-pagi sudah bergabung di link webinar ini. Sekarang kita akan langsung saja panggilkan narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Yogi Prawira, yang merupakan dokter spesialis anak dan juga Ketua Satgas COVID-19. Kemudian yang kedua, yang tentu saja ayah bunda sudah kenal sebagai Opayoni, Profesor Dr. Hardiono Puspanegoro, selaku dokter spesialis anak dan juga konsultan neurologi anak yang akan menjadi moderator di sesi hari ini. Langsung saja kita sapa, beliau-beliau sudah hadir di sini. Selamat pagi, Prof. Hardiono dan juga Dr. Yogi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya, Dr. Yogi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Opayoni kayaknya masih di mute nih, Prof. Hardiono. Kita masih belum mendengar suaranya. Selamat pagi, Opayoni. Sehat, Prof. Selamat pagi, Dr. Yogi. Pagi, Prof. Teman-teman semua. Iya, sudah banyak yang bergabung dan kita juga masih akan terus menunggu yang ingin bergabung di link virtual ini. Kalau begitu, saya akan serahkan acara berikutnya ini kepada moderator, yaitu Opayoni ya, Prof. Yoni. Silakan kalau begitu. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Indri. Teman-teman semua, kita senang sekali ketemu lagi hari ini. Tapi sayangnya kita ketemu dalam situasi yang kurang enak ya. Beritanya buruk. Kita udah tahu bahwa kemarin-kemarin itu COVID-19 dewasa sudah 38.000 ya per hari yang tambahan yang swabnya positif. Kemudian yang tidak pernah disebut-sebut adalah penambahan kasus anak. Ini Dr. Yogi baru bilang bahwa penambahan kasus anak minggu terakhir itu 11.000. Itu pun juga dengan surveillance yang tidak terlalu kuat. Jadi kan anak-anak jarang yang diperiksa swab dan lain-lain ya.
Itu yang positif 11.000 dalam 1 minggu. Dan ini trennya naik terus ya. Nah, banyak paradigma yang harus diluruskan mengenai COVID pada anak ini. Dulu katanya anak-anak jarang kena, ya memang masih jarang sih. Tapi mungkin karena kontaknya dengan orang lain juga lebih sedikit ya. Kemudian ada paradigma bahwa anak kalau kena itu pasti ringan, nggak apa-apa, sembuh. Ya sebagian besar memang ringan seperti juga orang dewasa ya. Tapi ternyata data dari Rumah Sakit Cipto yang terakhir, itu kalau kasusnya berat, yang meninggal banyak juga. Nanti mungkin akan dikemukakan oleh Dokter Yogi. Nah, teman-teman semua, eh, saya sih bukan ahli tentang COVID ya, karena itu kita mengundang Dokter Yogi nih. Dokter Yogi ini, Yogi Prawira. Beliau adalah Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini suatu tugas yang sangat berat sebetulnya. Jadi beliau menentukan semua kebijakan Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai COVID-19. Nah, itu udah kelihatan mukanya tuh yang pakai baju hijau ya. Dokter Yogi ini ganteng sekali, sekarang jadi pujaan ibu-ibu juga ya. Nah, teman-teman semua bisa bayangkan ayahnya Dokter Yogi ini teman sekelas saya waktu mahasiswa. Jadi dia nih sebetulnya anak saya nih, umuran anak saya. Siap, Prof. Sekarang memang generasi sudah berubah. Kita yang tua-tua ini udah ya mulai retire lah, mulai pensiun. Mungkin ilmunya juga ya tidak terlalu update ya untuk kasus-kasus yang baru. Tapi kita lihat bahwa sekarang di dunia kedokteran kita muncul dokter-dokter yang muda-muda, yang sangat pinter, yang sangat belajar hebat, pendidikannya ke luar negeri semua. Jadi bagus lah kita punya generasi penerus yang cukup bagus. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita kan punya anak ya pasti ya, makanya ini lewat anakku. Kita akan dengar sekarang dari Dokter Yogi bagaimana situasi mengenai COVID-19 pada anak ini untuk meluruskan hal-hal yang salah dan menyampaikan hal-hal yang benar. Semoga bermanfaat. Silakan Dokter Yogi. Baik, terima kasih halo, banyak. Halo dulu juga. Iya, Halo Prof. dulu Yoni. juga boleh. Iya, makasih, lihat Prof. ganteng banget tuh. Saya sebenarnya deg-degan ini, suatu kehormatan buat saya bisa bareng sama Prof. Yoni. Ini guru saya yang selalu jadi panutan nih, Prof. Teman-teman sekalian, kalau tadi Prof. Yoni bilang saya dikatakan sebagai pakar, sebenarnya tidak, karena terus terang selama pendidikan pun kita belum pernah ketemu sama kasus COVID-19. Jadi sama-sama belajar, dan apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi minggu depan akan berubah. Jadi kita nggak pernah tahu ya apa yang kalau kita mendengarkan WHO dari awal ya, dulu WHO saja nih, Badan Kesehatan Dunia bilang yang pakai masker hanya yang sakit saja gitu kan kalau dengar di awal. Sekarang semua pakai masker. Terakhir malah maskernya suruh double gitu. Jadi ya semakin kesini kita makin belajar dan semua protokol, semua kebijakan itu akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, mungkin akan lebih enak kalau saya men-share dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi visualnya juga dapat. Baik, jadi intinya kan saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir pagi ini karena artinya concern gitu ya. Tahu situasi saat ini seperti apa dan kita sebagai orang tua punya insting untuk melindungi anak ya di tengah situasi yang sepertinya tidak terkendali. Nah, pertama saya minta semuanya membaca pandemi ini dengan hati. Karena kadang-kadang ya di sosial media kita bisa ketemu nih sama orang-orang yang sampai detik ini pun bab
tentang COVID-nya itu mungkin masih di depan gitu ya, masih mana saya belum pernah ketemu gitu, saya nggak lihat tuh virusnya misalnya, atau saya masih sehat-sehat saja. Seandainya ada di antara kita yang sampai sekarang belum pernah ada keluarganya yang terinfeksi sampai dirawat, nah maka bersyukurlah gitu ya, karena semakin kesini kalau tadinya kelihatannya jauh gitu ya, semakin kesini tuh semakin dekat gitu. Orang-orang terdekat kita satu persatu ada saja yang terinfeksi, entah dirawat ataupun isolasi mandiri. Kita tahu kondisi terakhir di seluruh dunia itu kematian sudah menembus 4 juta jiwa. Jadi kalau dikatakan tingkat kematian kecil, sedikit, hanya sekitar 2%, iya, 2% kesannya sedikit. Tapi kalau angka absolutnya itu besar, dikalikan dengan sekian juta penduduk dunia, maka jatuhnya juga besar. Termasuk untuk anak. Dikatakan sekarang proporsi anak yang sakit COVID-19 ya, yang dengan PCR positif di Indonesia itu 12,8%. Ya, kesannya kan 12,8% dibandingkan dewasa ini jauh lebih sedikit. Tapi ingat, di awal pandemi itu kurang dari 5%. Jadi semakin kesini semakin meningkat. Dengan kondisi anak-anak kita masih dilindungi di rumah. Sebagian besar masih belum sekolah tatap muka misalnya. Jadi ini menjadi perhatian kita. Kalau kita lihat 1 dari 8 kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia itu terjadi pada usia anak. Dan 1 dari 90 kematian akibat COVID-19 di Indonesia terjadi pada usia anak. Bahkan dari WHO mengatakan kematian karena COVID pada usia anak di Indonesia itu tertinggi se-Asia Pasifik. Ya. Jadi tingkat kematian kita itu sekitar di bawah 1%. Nah, tapi sekali lagi, bacalah dengan hati. Pada saat yang terkena itu adalah anak kita, keponakan kita, kerabat kita, angka 0, sekian persen itu akan menjadi 100%. Nah, jadi kita sudah tahu nih tadi, anak bisa tertular. Jadi kalau di awal dibilang yang kena hanya lansia saja, atau dewasa saja, itu tidak benar, kita tahu anak bisa tertular. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah anak bisa menularkan? Ada beberapa penelitian di Amerika, di Italia, di Eropa, ya, di Jerman, itu ternyata konsentrasi virus di saluran nafas anak usia balita itu lebih tinggi dibandingkan dewasa. Ada yang mengatakan walaupun anak gejalanya ringan, tetap saja virusnya itu juga tinggi. Nah, ini salah satu yang mungkin menjadi perhatian kita karena apa? Kita lihat berapa banyak dokter-dokter frontliners yang tertular COVID ini. Ternyata 5 besar itu termasuk salah satunya dokter anak ya. Bahkan seminggu ini mungkin tiap hari kita mendengar adanya yang sakit, yang isoman, yang dirawat, yang cari ICU gitu ya. Nah, bisa jadi karena kita kurang concern gitu. Kita berpikirnya, oh kalau anak kan nggak nularin gitu ya. Padahal kalau anak-anak ini gejalanya ringan, konsentrasi virusnya di saluran nafas itu bisa 10 kali lipat, bisa 50 kali lipat dibandingkan dewasa. Jadi mereka tetap bisa menularkan. Dan ada penelitian di Italia menyatakan anak remaja itu lebih efektif menularkan dibandingkan dewasa. Jadi saat ini kita memang tahu anak-anak itu dilindungi di dalam rumah ya, tapi pada saat nanti di satu titik misalnya transmisi lokal sudah terkendali ya, kemudian anak sudah mulai beraktivitas di luar, misalnya sekolah, mereka tetap berpotensi tertular. Dan pada saat dia tertular, dia bisa berpotensi menularkan terhadap orang-orang lain yang mungkin resikonya lebih besar. Nah, kita bicara tentang klaster keluarga. Banyak kejadian anak tertular karena tertular orang tuanya. Nah, kenapa berbahaya? Karena kalau sudah bicara klaster keluarga, artinya COVID ini udah masuk ke satuan terkecil di masyarakat ya. Dan kemudian masih ada kultur sosial yang memudahkan penularan ya. Saya masih mendapat orang-orang yang isolasi mandiri berasumsinya isoman itu ya di lingkungan rumahnya. Dia tetap keluar ngobrol sama tetangga, tetap beli sayur yang lewat depan rumah. Nah, ini kan berbahaya sekali ya. Jadi, atau tetap berpikir, oke, saya tetap harus berolahraga walaupun saya positif, kemudian jalan keluar, berolahraga di luar, tapi terus ngobrol. Ya, itu berbahaya sekali. Jadi kita tahu kalau namanya disuruh isolasi mandiri, ya di rumah. Jangan sampai nularin orang sekitarnya. Kemudian masih adanya stigma. Tapi alhamdulillah semakin kesini saya lihat stigmanya itu sudah semakin berkurang. Kalau dulu ada yang positif tetangga langsung dikucilkan gitu ya. Kalau sekarang mungkin ada yang nganterin makanan ke rumahnya. Ada kalau butuh ini kita lapor ke RT RW bisa dicarikan tempat
bisa lakukan isolasi mandiri atau butuh rumah sakit dicarikan walaupun memang kondisinya sangat sulit ya kalau sampai harus dirawat rumah sakit, apalagi di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat ya yang saat ini memang menjadi zona merah gitu ya. Nah, masalah swab, beberapa orang tua masih enggan. Kalau dia positif, kemudian, aduh anak saya nggak usah deh, kasihan gitu. Nah, jangan seperti itu. Karena kalau kita terlambat mendiagnosis, maka kita bisa jadi terlambat menata laksana. Sehingga kalau terlambat menata laksana, mungkin yang tadinya gejalanya ringan bisa menjadi sedang, berat, bahkan mungkin butuh perawatan. Jadi tetap anak itu butuh di swab kalau memang terindikasi. Nah, kita tahu sebagian besar anak kalau terinfeksi itu 80% akan sembuh sendiri tanpa gejala atau gejala ringan, tapi tidak berlaku umum. Maka kita harus kenali faktor risiko di keluarga kita, anak kita, orang tua kita sendiri misalnya. Nah, untuk anak, ada beberapa catatan yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dapatkan tentang penyakit menahun yang menyebabkan anak ini beresiko kalau terinfeksi menjadi berat. Paling sering itu keganasan. Jadi kalau ada keluarga kita yang pernah di kemo ya, anak kita, kerabat kita ya dengan leukemia, dengan kanker, maka ini dijaga betul, hati-hati sekali. Kalau kontrol ke rumah sakit juga protokolnya harus ketat ya. Kemudian ada beberapa anak dengan cerebral palsy ya, ini Prof Yuni ahlinya. Jadi mungkin dia ada gangguan apa namanya yang cukup berat menyebabkan kadang gizinya juga kurang baik, kemudian ada gangguan di saluran pernafasannya gitu ya, jadi menyebabkan dia cenderung lebih berat kalau terinfeksi. Anak-anak dengan penyakit paru yang kronik, misalnya TBC, penyakit jantung bawaan. Nah, yang menarik, obesitas ini semakin ke sini sudah semakin banyak ya anak-anak kita, minimal overweight. Mungkin kita coba tanya ke diri masing-masing nih, termasuk saya di rumah ya, punya anak remaja, waktu dia mulai sekolah di rumah gitu ya, kemudian anak saya boarding school, kemudian pada saat masa pandemi ditarik ke rumah, tadinya kurus gitu ya, setelah di rumah kan mamanya pasti mau ngasih makan terus ya, dalam setahun ini naik berat badannya di atas 10 kilo gitu. Tadinya kita senang dia berisi, sekarang kita khawatir, Mas kok udah kelihatan cabi banget gitu. Nah, hati-hati ya, anak-anak dengan obesitas ya, itu kalau terinfeksi, infeksi apapun biasanya lebih berat, termasuk COVID ya. Jadi kalau anaknya berat badannya berlebih, dari sekarang kita harus ingatkan ya untuk berolahraga dan sebagainya. Nah, seringkali orang berpikir tadi, ada dua kutub yang bertolak belakang. Kalau anak terkena COVID, yang pertama dia survive, tidak ada masalah sama sekali, bahkan gejalanya ringan atau tanpa gejala. Yang kedua dia perlu dirawat, bisa berat, bisa kritis, bisa meninggal. Gitu. Kita dunia ini tidak hitam putih ya, ada banyak yang abu-abu di antaranya, termasuk COVID ya. Pada saat tahun lalu WHO sudah mengingatkan, beberapa individu walaupun awalnya gejalanya ringan atau sedang, tapi ternyata 2 bulan, 6 bulan, 8 bulan sejak dinyatakan sembuh, itu masih lelah, ada batuk, ada sesak ya. Kadang rasanya itu masih belum kembali, penciumannya belum normal, sering sakit kepala, kadang gampang diare, atau kadang-kadang nyeri perut, nyeri dada gitu ya, atau kadang-kadang seperti bingung, sulit konsentrasi. Nah, bagaimana dengan anak? Semakin ke sini kita semakin tahu kalau anak juga berisiko untuk mengalami long COVID. Walaupun gejalanya ringan, tapi beberapa menetap gitu. Jadi jangan menggampangkan, nggak apa-apa nanti kalau anak kena kan gejalanya ringan. Jangan menggampangkan, ya karena tadi, kalau sampai dia gejalanya menetap, karena kami merawat ada atau anak yang dia terinfeksi, perbaikan tapi pulang dengan oksigen gitu misalnya, maka kita bayangkan generasi penerus seperti apa yang kita harapkan nanti ya, anak-anak dengan gejala sisa yang berkepanjangan ini, kasihan. Nah, kemudian bagaimana cara kita melindungi? Maka ini menarik ya, beberapa survei menunjukkan kalau sekolah tatap muka itu paling paling didesak oleh siapa? Oleh orang tua. Banyak orang tua yang termasuk saya sendiri, ternyata selama ini kan sebagai orang tua itu kemudian menitipkan pendidikan anak-anak di sekolah, ternyata sekarang kita baru tahu jadi guru itu jauh lebih sulit ya. Jadi guru, jadi orang tua, jadi pengasuh berbarengan itu jauh lebih sulit ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita
seringkali ya sudah sekolah tatap muka saja, sehingga kita bisa share the burden lagi, kembali menyerahkan pendidikan kepada pihak sekolah. Nah, tapi kalau ditanya apakah anak-anaknya sudah diajarkan, berapa jam anaknya tahan pakai masker di luar ruangan, seringkali itu belum pernah diajarkan. Ingat, nanti dunia luar ya, di dunia luar rumah, itu bukan tempat anak-anak untuk belajar protokol kesehatan ya, tapi tempat anak-anak yang sudah comply, sudah disiplin, sudah paham bagaimana mengerjakan protokol kesehatan. Jadi di mana tempatnya mereka belajar? Di rumah. Bagaimana mereka bisa belajar meniru orang tuanya? Karena anak adalah peniru ulung. Nah, anak-anak kita kan pintar-pintar ya, kritis-kritis ya. Kadang mereka bertanya, kok ribet banget sih? Nggak cukup saya pakai masker, sekarang saya disuruh tambah pakai face shield misalnya. Nggak cukup itu, saya tetap nggak boleh deket-deket sama teman-teman, harus jaga jarak misalnya. Kemudian setiap kali saya habis pegang pintu, pegang gagang tangga ya, atau permukaan-permukaan yang dipegang orang lain, saya harus cuci tangan gitu ya. Maka kita ajarkan salah satunya dengan ini ada istilahnya Swiss cheese hazard theory ya. Jadi setiap perlindungan, lapis perlindungan yang papa mama ajarkan, itu banyak bolong-bolongnya. Apalagi sekarang dengan varian baru gitu ya. Kalau cuma pakai masker saja gitu ya, orang lain nggak pakai masker sekitar kamu, tetap virusnya bisa kena. Makanya tambahin jaga jarak berapa? Tadinya 1,8 kaki atau 2 meter gitu ya. Tapi sekarang kita nggak tahu nih, kalau orangnya batuk-batuk, bersin-bersin, itu bisa lebih jauh lagi gitu ya. Maka kita upayakan jaga jarak. Selain itu apalagi? Ternyata virus ini bisa menempel di permukaan gitu ya. Jadi bisa di tombol lift, bisa di gagang pintu. Jadi kalau kamu pegang-pegang benda yang dipegang orang lain, harus cuci tangan juga. Kemudian apalagi? Vaksinasi. Sekarang sudah 12 sampai 17 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi ya. Dan ini kita serbu, kita kejar tempat-tempat yang melakukan vaksinasi untuk anak. Tapi tentu kita cek apakah di sana ada kerumunan atau tidak. Jangan sampai datang mau divaksin, pulang-pulang dibawa oleh-oleh terinfeksi gitu ya. Jadi pastikan tadi protokol kesehatannya sudah berjalan dan anak kita yang mau kita bawa keluar untuk vaksin itu juga sudah belajar ya protokol kesehatan. Tentang masker. Masker ini ternyata cukup efektif ya. Jadi ada satu kasus ya di Korea Selatan, itu di satu kedai kopi ya yang beken di tanah air juga banyak kedai kopinya. Dalam waktu 2 jam ada satu orang yang dia awalnya tanpa gejala, kemudian dia datang minum-minum di kedai kopi tadi, dalam waktu 2 jam menularkan ke 50 lebih pelanggan lainnya. Jadi dia jadi super spreader ya. Nah, yang menarik, ada 4 pegawai kedai kopi ini yang terus ya, shift mereka kan 8 jam lebih, itu melayani semua pelanggan, mereka 4-empatnya tidak terinfeksi. Kenapa? Karena ada aturan yang strict dari manajemennya, selama Anda bekerja tidak boleh melepas masker sama sekali. Sama sekali. Jadi artinya kalau dia mau makan minum, itu sebelum mulai shift, kemudian setelah selesai. Selama shift, itu nggak boleh sama sekali. Artinya masker cukup efektif. Nah, masker yang seperti apa? Kita lihat sekarang banyak orang saking paniknya ya, masker medis didobel lagi pakai masker medis, kadang didobel lagi nggak cukup 2 atau 3 gitu ya. Ini tidak disarankan. Kenapa? Karena masker medis itu dia memang tidak ketat, walaupun kita tambahkan masker di luarnya sama-sama masker medis, tetap ada bagian-bagian yang loose ya, virusnya tetap bisa nyelip lewat situ. Bagaimana dengan masker N95 ya? Masker N95 atau masker KN95 itu sebenarnya filtrasinya kalau dia pas di muka kita itu sudah 94%. Jadi tidak perlu untuk ditambahkan lagi ya. Tapi memang menentukan masker N95 yang sesuai itu kita harus uji. Kita pasang, kita tarik nafas ya, taruh tangan kita di sini, kita hembuskan. Kalau masih kerasa hembusannya kenceng, maka masih bocor ya. Berarti mungkin harus diposisikan lagi yang betul atau ganti model maskernya gitu. Untuk awam, maka yang disarankan adalah masker medis di dalam, kemudian di luarnya ditambahkan masker kain. Karena masker kain itu dia akan membantu mengetatkan. Nah, filtrasinya bisa lebih dari 80%. Kalau masker medis saja itu hanya 50%. Ya. Cuci tangan gimana? Kalau cuci tangan ngajarin anak-anak tentu beda sama dewasa ya. Dewasa aja susah nih, karena semakin kesini kita lihat, kita survei, ternyata kepatuhan mengenakan masker itu meningkat, tapi kepatuhan cuci tangan itu menurun.
Kenapa? Karena tadi dianggap ribet gitu ya, 6 langkah, hitung 20 detik. Nah, orang dewasa memang sulit untuk diajarkan kebiasaan baru. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak itu mereka sangat-sangat comply loh. Kalau dia diajarkan sekecil usia 2 tahun, 3 tahun diajarkan, tapi tentu dengan cara yang sesuai usianya gitu. Jangan, nah ayo berhitung 1 sampai 20, mungkin berhitung aja dia belum bisa gitu. Mungkin sederhananya, nak yuk tiru yuk seperti ini sambil kita nyanyi. Nyanyi panjang umurnya 2 kali ya. Kalau lagunya belum selesai, belum boleh selesai cuci tangannya. Ya udah kita nyanyi panjang umurnya gitu ya. Dan mereka akan menirukan dan mereka akan mengingatkan nantinya. Belum cuci tangan, belum pakai masker gitu. Karena anak-anak ini kalau mereka sudah dibentuk satu kebiasaan itu akan dia ingat dan dia bisa jadi polisinya nanti. Nah, kita juga tetap berusaha untuk tetap produktif ya. Tadi dengan patuhi aturan, kalau sekarang ada aturan PPKM, maka dengarkan dan laksanakan gitu. Nggak usah banyak mencari excuse lah gitu ya. Kemudian ini ada protokol kan ada 5M, 6M. Ya, intinya pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian 3K-nya itu hindari kerumunan ya, kamar tertutup. Jadi kalau misalnya kita kemarin-kemarin ya pada saat transmisi lokalnya dianggap tidak seburuk sekarang, sering sekali kita melihat orang tua membawa anaknya misalnya ke mall misalnya gitu ya. Orang tuanya lengkap nih pakai masker, pakai face shield. Anaknya karena usianya di bawah 2 tahun nggak dikasih masker. Nah, ini kan kadang-kadang saya berpikir orang tuanya saja kan takut nih ya untuk terkena karena mereka menggunakan protokol, tapi apa urgensinya si anak dibawa dengan tidak dilindungi tadi dan resiko terpapar gitu. Karena kita tahu mall itu kan satu lingkungan dengan ventilasi yang dia muter-muter aja ya. Jadi kalau kita ketemu ke satu tempat dengan AC yang sentral, maka kita tahu itu dia ventilasinya hanya berputar-putar di situ saja. Maka begitu ada satu yang membersinkan, membatukkan virus, maka dia akan konsentrasinya akan terus ada di situ. Ya, berbeda dengan ruangan-ruangan terbuka ya, misalnya ke pantai ya, ke gunung atau sekedar jalan pagi di lingkungan komplek yang sepi gitu ya. Tapi jangan juga dibawa ke Car Free Day dengan kerumunan gitu ya, itu juga kita hindari. Karena kontak erat, salah satunya adalah kita berjarak kurang dari 1 meter selama lebih dari 15 menit dengan orang lain dengan protokol yang tidak sesuai, maka itu kontak erat ya. Jadi kadang-kadang kita merasanya gitu, oke saya kayaknya protokolnya udah ketat banget nih gitu ya. Saya berangkat kerja pakai masker gitu ya. Kemudian pulang juga pakai masker, pakai face shield. Kok saya tetap ketularan? Lupa siang-siang makan siang bareng sama temennya gitu. Karena merasa temen gitu ya. Itu akhirnya ketahuan temannya positif karena kita buka masker kita ketularan. Jadi makan bareng ya, ngobrol bareng ya itu sementara ini dihindari. Nutrisi suplemen, kalau punya privilege untuk bisa tinggal di rumah, tetap tinggal di rumah, vaksinasi di atas 12 tahun, serbu ya. Bagaimana di bawah 12 tahun? Seandainya sudah ada studi yang aman, karena paling penting buat anak itu aman dulu ya, maka nanti akan dikerjakan. Jaga kesehatan mental, diskusi dan kerja secara online dulu. Nutrisinya bagaimana? Prinsipnya lengkap dan seimbang. Suplemen, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Untuk vitamin D ini ada yang menarik ya, karena kita tahu vitamin D kan biasanya cukup dengan paparan sinar matahari. Ternyata penelitian di Indonesia, anak di perkotaan maupun pedesaan itu ada 40% lebih yang defisiensi vitamin D. Nah, kenapa begitu? Bisa jadi karena kurang paparan, kalau keluar rumah pun pakai payung ya, mungkin dilindungi betul gitu. Jadi kita butuh terpapar sinar matahari ya, nggak harus seperti orang bule yang berjemur gitu ya. Eh, Cukup kena wajah, tangan selama 20-30 menit di jam 9, jam 10 ya. Kalau memang sudah diperiksa kadarnya rendah atau memang kita sudah tahu nih nggak pernah terpapar ya mungkin bisa suplemen vitamin D dari sekarang dikonsumsi boleh ya. Vitamin E dengan zinc ini juga ada beberapa penelitian sebagai suplemen. Bagaimana dengan aktivitas bersama?
sekali lagi kenali faktor risiko masing-masing anggota keluarga. Kalau kakek nenek ternyata tadi kan selain dari usia, kemudian punya sakit jantung, punya kencing manis, punya darah tinggi, maka jangan diajak kumpul-kumpul, jangan diajak makan bareng gitu ya. Bukannya berarti dikucilkan, tidak, tapi justru kita sayang, kita jaga mereka dengan tadi, menjaga jangan sampai mereka terpapar. Kalau memang mau beraktivitas, ingat prinsip ini dari Pandemic Talks ya, ventilasi, durasi, jarak. Upayakan ventilasi alamiah itu lebih baik ya dibandingkan kamar tertutup. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan, jendela bisa dibuka, buka semua jendela, buka semua pintu ya. Kalau ada beberapa orang yang ada di situ, apalagi yang tidak tinggal serumah gitu ya. Durasi, jaga durasinya, jangan lama-lama gitu. Saya mungkin sharing sedikit ya, pada saat awal pandemi saya terinfeksi COVID ya, dan memang hari-hari saya bekerja di ICU COVID anak ya. Alhamdulillahnya tinggal serumah waktu itu dengan lansia dan dengan balita itu semuanya negatif ya, karena prinsip ini tetap saya jaga gitu. Kalau makan, yang lainnya makan di meja makan, saya ngumpet sendiri gitu, makannya di teras apa di ruang tamu yang pintunya dibuka. Ya udah gitu, kita terpaksa karena kita tahu resiko kita besar untuk terpapar. Jadi ya kita coba tadi menjaga ventilasi, menjaga durasi, nggak lama-lama bareng orang lain, jaga jarak, kalaupun terpaksa harus bareng dengan yang resikonya tinggi, pakai masker. Olahraga bagaimana? Tetap disarankan, prinsipnya udara terbuka, hindari kontak erat. Sehingga apa? Yang aman, misalnya bulu tangkis kan jaraknya jauh. Sepedaan, tapi benar sepedaan ya, jangan ngakunya sepedaan, habis itu selesai sepedaan, mampir di warung, minum kopi, makan pisang goreng bareng gitu ya. Nah, disinilah nanti kenanya, tertularnya. Kemudian lari atau jalan cepat ya, tentu dengan menjaga jarak atau bela diri tanpa tanding, ini juga bisa dikerjakan. Nah, untuk konseling bagaimana, ingat anak-anak itu juga stres loh, mereka di dalam rumah ya. Prof. Yuni juga pasti sangat-sangat paham ya, banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang harusnya mereka terapi dan sebagainya, ini makin buruk kondisinya ya, karena dia stres. Nah, kita upayakan untuk tetap jujur sama anak ya. Honesty, kejujuran itu paling baik ya. Kemudian pada saat kondisi seperti ini nggak ada gunanya kita selalu update ya berita-berita negatif ya, sosial media dan sebagainya. Kalau itu hanya membuat kita semakin down gitu. Kadang-kadang kita harus tutup semua sosial media, kita ngajak ngobrol, kita jelaskan, sampaikan pun kalau misalnya kamu takut kamu kena ya, tapi mudah-mudahan kalau kamu kena eh, kamu itu resikonya lebih kecil untuk menjadi berat ya, tapi justru kamu bisa jadi pahlawan buat orang lain ya, dengan jaga jangan sampai kamu tertular dan menularkan ke papa mama, ke kakek nenek dan sebagainya gitu. Nah, lanjut tentang seandainya semua sudah kita kerjakan ya, rasanya sih sudah segala macam lah gitu. Paket datang disemprot ya, suami datang suruh mandi dulu, nggak boleh ketemu sama anak istri dulu gitu ya. HP masukin ke dalam UV sterilizer gitu kan, ada yang memang sudah strict, tapi kok tetap ya kena juga. Maka kalau sudah seperti itu, pertama kita harus accept ya. Jadi jangan denial, kita accept saja. Ya itu sudah terjadi, maka what next? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, disclaimer-nya berikut ini tetap saja tidak menggantikan konsultasi ke dokter ya. Jadi kalau misalnya bisa menggunakan layanan telekonsultasi, maka kerjakan. Konsultasikan dulu. Amankah anak saya yang positif ini untuk isolasi mandiri misalnya? Nah, hati-hati dengan anak-anak yang punya penyakit menahun tadi atau anak-anak dengan obesitas tadi, maka sebaiknya diperiksakan karena lebih berisiko untuk menjadi berat. Mungkin perlu cek lab, mungkin perlu ronsen sesuai indikasi, sesuai petunjuk dokter. Jadi jangan mendiagnosis sendiri, menterapi sendiri, tapi terus tidak dipantau, itu hati-hati. Dan ini semuanya sifatnya umum, sesuaikan dengan keunikan masing-masing keluarga kita ya. Keluarga yang dewasa muda, masih muda-muda, sehat, tidak merokok, anaknya juga masih kecil-kecil, tinggalnya cuma bertiga, berempat, tidak ada orang yang keluar masuk, misalnya pengasuh, nggak punya lansia yang harus dirawat di rumah, tentu resikonya berbeda dengan keluarga yang extended family ya, dalam satu rumah ada 3 generasi, ada cucu, ada anak, ada opa oma, maka kita sesuaikan dengan keunikan keluarga kita masing-masing. Nah, pertama tentu kita harus tahu gejalanya, kan nggak ujuk-ujuk anak positif gitu kan ya, kecuali dari kontak tracing ya.
Kita tahu dia kontak dengan orang yang positif, kita swab walaupun tanpa gejala. Nah, kalau anak kita misalnya demam ya, dengan kasus yang sekarang tidak terkendali, demam saja kita harus hati-hati ya. Kadang gejalanya saluran nafas, bisa disertai batuk pilek, nyeri tenggorok, kalau anak besar udah bisa ngomong tuh, atau sakit kepala. Tapi kadang nggak ada hubungannya sama saluran nafas ya, karena ini infeksi sistemik ya. Jadi kadang gejalanya saluran cerna, mual-mual, muntah, sakit perut gitu ya. Nah ini kita juga harus hati-hati, lemas, sesak nafas, nah ini gejala-gejala yang harus kita waspadai. Rule nomor 1 adalah jangan panik. Ingat, kalau di pesawat ada penurunan tekanan oksigen, maka kita nggak boleh panik, harus tolong diri sendiri dulu ya, baru kita tolong anak kita atau orang lain ya. Kalau kita buru-buru pakaian anak, kita keburu mati lemas karena nggak dapat oksigen. Artinya apa? Kalau kita menolong orang lain, pastikan diri kita aman ya, jangan konyol gitu ya. Jadi ini penting sekali. Kemudian pada saat kita melakukan telekonsultasi misalnya, atau sebelum itu kita bisa mereview apakah anak kita itu seandainya memang positif, boleh isolasi mandiri atau tidak. Yang boleh apa saja, kalau tidak bergejala ya, anaknya positif ya, tapi nggak ada gejala ya, itu tentu boleh isolasi mandiri. Atau gejalanya ringan-ringan saja, batuk pilek, demamnya tidak tinggi, kemudian mungkin diarenya tidak yang profuse, yang banyak ya, muntah-muntah tapi masih mau makan ya. Dan biasanya orang tua yang paling tahu nih, kalau kita bisa berpikir jernih, kita paling tahu anak saya not doing well ya. Kadang-kadang susah untuk didefinisikan gitu ya. Tapi biasanya nggak begini nih gitu. Nah itu kalau ada seperti itu kita juga harus hati-hati ya. Anaknya kalau ternyata masih aktif bisa makan minum itu boleh ya. Kalau punya saturasi, dan saturasi ini kan sekarang murah ya, memang sebaiknya setiap rumah sekarang punya deh saturasi gitu ya. Kalau memang isoman, dipantau dong saturasinya. Kalau ternyata masih di atas 95%, insya Allah aman ya. Tidak ada desaturasi saat beraktivitas. Jangan hanya pada saat diem gitu ya. Kadang-kadang bisa dites dengan kita bergerak ya, berjalan sebentar, kemudian cek lagi gitu ya. Setelah beraktivitas cek lagi. Kalau ternyata tadinya di atas 95, setelah kita jalan-jalan ringan kemudian turun di bawah 95, hati-hati. Jangan-jangan itu happy hipoksia gitu ya. Nggak boleh isoman. Tetap harus kontrol dulu ke dokter. Nggak ada sesak ya, dan syarat lingkungan. Kalau lingkungan kita 4L ya, lo lagi ya, mohon maaf gitu ya, satu kamar rame-rame, kamar mandinya berbagi dengan banyak orang, dan ada yang faktor resikonya lebih besar, maka mungkin kita harus minta bantuan ke RT RW untuk dicarikan tempat isolasi mandiri yang memadai, ya gitu. Jadi jangan sampai kemudian dari satu menular, akhirnya satu rumah kena semua. Yang anak kecil tanpa komorbid mungkin bisa baik, tapi orang tuanya habis itu dirawat, kakek neneknya masuk ICU. Jangan sampai seperti itu. Kalau dokter sudah sampaikan, boleh isoman, maka kita tunjukkan dukungan ke anak kita. Tenangkan. Karena mereka pasti bertanya-tanya, kenapa saya di rumah tapi cuma boleh di kamar saja? Nggak boleh keluar. Main sama kakak sama adik nggak boleh gitu ya. Jelaskan. Kamu ada kuman sekarang di badanmu. Kalau kamu kan kuat nih, jadi sekarang kamu mungkin ngerasa sehat-sehat aja. Tapi kalau kenanya nanti ke opa oma, kenanya ke papa mama, atau kenanya misalnya ke adik yang masih bayi, itu bisa gawat. Jadi kamu sekarang di dalam kamar itu justru jadi pahlawan. Jangan sampai nularin ke orang lain gitu misalnya. Nah, pada saat mengasuh anak ya, selucu apapun anak kita yang positif, jangan dicium-cium ya. Hindari paparan air liur dan cairan tubuh ya. Kalau misalnya kita ganti Pampers gitu, nah di fesesnya, di pupnya itu ada virusnya juga. Itu juga kita hindari. Cuci tangan sebelum dan sesudahnya. Kalau punya sarung tangan sekali pakai juga boleh digunakan. Anak sudah besar bisa dicarikan aktivitas sendiri. Isoman bukan berarti harus ngedekem mager di dalam kamar saja. Tidak. Boleh aktivitas di luar ruangan, misalnya di balkon atau di teras, tapi pastikan tidak ada orang di sekitarnya yang berisiko tertular, gitu ya. Nah, pertanyaan kedua tentu siapa yang sebaiknya merawat anak? Karena anak sebesar 16-17 tahun pun ya, kalau disuruh dirawat di Wisma Atlet sendirian itu nangis. Mereka minta ditemenin. Artinya kita sudah harus menyiapkan nih kalau anak kita ya, nauzubillah positif, siapa yang harus rela berkorban untuk menemani. Pilih yang resikonya paling rendah. Kalau lansia atau
papanya ternyata perokok berat gitu misalnya, punya komorbid, jangan ya. Kemudian nggak usah berbagi ya. Oke, saya hari ini, besok papa ya, besoknya lagi tantenya, jangan ya. Jangan berbagi, cukup satu orang saja yang menjadi pengasuh anak itu, karena untuk mengurangi paparan ya. Kemudian, walaupun nanti ternyata di swab orang tuanya negatif, tapi sudah kontak erat. Jadi, setelah anaknya selesai isolasi, tetap setelah itu wajib untuk isolasi. Ya. Bagaimana kalau kondisinya anak positif, kontak tracing, anak serumah, ternyata masih negatif semua? Hati-hati, mungkin tesnya kecepatan. Ya, kadang-kadang tesnya itu baru positif setelah hari ketiga atau hari kelima setelah paparan. Jadi jangan langsung dioper ke orang lain, apalagi ke kakek neneknya. Ini kadang-kadang terjadi. Eh, Anaknya di swab negatif ya, padahal negatif palsu karena masih masa inkubasi, dioper ke kakek nenek atau ke tantenya, ternyata di sana tertular karena dianggap negatif tadi, akhirnya harus mencari rumah sakit dan sebagainya, si pengasuhnya tadi. Nah, bagaimana dengan protokol? Nah, ini memang agak ribet nih, tapi harus dikerjakan karena kita mau menjaga jangan sampai yang sehat tertular dari yang sakit. Jadi kita modifikasi ruangan. Pisahkan zona si pasien ya. Pasien dalam tanda kutip karena dia isoman dengan zona bersih. Kalau bisa kamar tidurnya sendiri, tempat mainnya dipisah, kamar mandinya dipisah. Kalau nggak mungkin gimana? Maka upayakan ada jarak minimal 1 meter. Tapi masih jadi tanda tanya ya, 1 meter ini cukup nggak sih ya? Karena tadi ada yang bilang bisa 2 meter, bisa lebih kalau batuk, kalau bersin. Ventilasi yang baik ya, upayakan jendela dibuka, AC seminimal mungkin ya, kalau punya HEPA filter, pasang, nyalakan HEPA filter. Kamar mandi salah satu tempat di mana konsentrasi virus tertinggi, upayakan dipisah. Kalau ternyata nggak bisa ya, cuma ada satu kamar mandi harus bersama-sama, maka anak-anak lain, orang lain yang negatif, pakai dulu. Anak yang positif paling belakangan, setelah dia pakai, bersihkan ya. Misalnya seluruh permukaan dibersihkan dengan larutan klorin ya. Larutan klorin 1:10 misalnya. Gunakan masker. Kalau WHO bilang di atas 5 tahun, kalau IDAI bilang di atas 2 tahun. Kenapa kita lebih strict? Karena kita lihat orang dewasanya banyak yang nggak comply. Jadi anak diajarkan buat melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang lain. Ya. Kadang ada anak di bawah 2 tahun yang sudah pinter pakai, nggak apa-apa selama dipantau. Latih menggunakan dengan cara yang benar, menutup hidung dan mulut. Jangan pernah diturunkan ke dagu, ya digantung, lepas pakai lagi, jangan. Berikan istirahat masker apabila anak di ruangan sendiri ya. Dia sedang tidur atau lagi main di kamar sendiri, boleh dilepas deh. Cuma kalau ada orang lain pakai gitu ya. Nah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Pengasuh, apalagi kalau negatif, harus dijaga selama mungkin untuk tetap negatif. Caranya gimana? Pakai masker, pakai face shield. Tadi kalau bersihin pup, pakai sarung tangan sekali pakai. Baju luarnya kalau perlu pakai apron yang bisa dicuci gitu ya. Cuci tangan sebelum dan sesudah berinteraksi, jaga jarak termasuk pas tidur ya. Jadi jangan tidur keruntelan ya, anaknya positif kita negatif, tetap anaknya dikasih kasur terpisah, kasih jarak 2 meter misalnya ya. Kemudian buang masker dan sarung tangan di tempat plastik khusus, ini sering terlupakan ya, karena masker sarung tangan kita itu kan udah infeksius, bisa menular ke orang lain, bisa menular ke tukang sampah, jadi diikat dengan plastik, pisahkan gitu ya. Kemudian bila orang tua pengasuh harus merawat anak lain yang negatif, nah ini kadang-kadang ya, aduh saya punya anak kakaknya positif, adiknya bayi negatif, gimana nih dua-duanya cuma saya yang bisa sebagai pengasuhnya. Ya, kita fokus dulu misalnya selesaikan urusan si anak yang positif. Selesai itu kita mandi yang bersih ya, ganti baju, baru boleh pegang anak lain ya. Sehari mandinya sering, Dok. Bener ya, saya selama pandemi ini sehari bisa 5-6 kali mandi ya, jadi ngabisin shampoo sama sabun ya. Keluar dari ruang perawatan, mandi. Sampai rumah, mandi lagi. Kalau pindah rumah sakit, mandi lagi. Jadi ya seperti itu memang ya. Cuci pakaian anak dan baju luar pengasuh secara terpisah, gunakan air hangat dan deterjen ya. Jangan ngabisin makanan ya. Kalau dulu, aduh mubazir nih nggak habis ya, saya habisin gitu. Pakai alat makan sendoknya si anak, jangan ya, karena bisa menular dari air liurnya. Jaga kesehatan dan minum suplemen untuk pengasuhnya. Nah, desinfeksi ruangan, jangan lupa ini gagang pintu
keran, toilet, wastafel, saklar, intinya semua permukaan yang dipegang oleh si sakit itu dibersihkan sehari 2 kali ya. Kemudian bisa dengan air deterjen atau cairan desinfektan khusus ya. Ini protokolnya. Etika batuk kita ajarkan kalau batuk pakai masker. Kalau pas lagi lepas, nggak keburu pakai masker, pakai tangan, habis itu dicuci. Maskernya habis batuk basah, langsung dibuang, diganti, karena sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan. Isolasi mandiri itu adalah dipantau, bukan berarti isolasi mandiri ngedekem di kamar, tiduran, cuma nonton atau buka sosial media atau nonton gadget, tidak. Namanya kita isoman, apalagi pada anak harus dipantau. Jangan sampai ternyata anaknya sudah butuh dirawat, tapi kita tidak bisa menemukan tanda bahaya tadi karena kurang pemantauan. Cek suhu normal 36,5, 37,5. Pantau laju nafas, gimana caranya? Pegang dada atau pegang perut anak kita, kemudian lihat jarum jam, hitung selama 60 detik ya, tidak boleh kurang. Sekali dia bernafas, naik turun itu 1 kali nafas ya. Jadi naik turun 1 kali, 2 kali. Kapan kita harus hati-hati? Kalau bayi di bawah 2 bulan, ternyata nafasnya di atas 60 kali per menit ya. Atau pada bayi di bawah 1 tahun ya, nafasnya di atas 50 kali per menit. Pada balita, nafasnya di atas 40 kali per menit. Atau pada anak besar, nafasnya di atas 30 kali per menit. Ini bahaya ya. Kemudian cek saturasi, tinggal dipegang. Kalau anaknya masih belum diajak kerjasama, belum bisa, maka harus ada yang megangin. Karena kalau dia bergerak-gerak, itu saturasinya tidak akan akurat. Jadi harus tenang ya, dipegangin tangannya atau kakinya, kemudian ditempel, akan keluar saturasi dengan laju nadi, gitu ya. Kemudian asupan makanan pastikan cukup ya. Lihat aktivitas anak, pantau tanda dehidrasi, yang paling objektif adalah dari buang air kecil ya. Kalau anaknya BAK, perhatikan pampersnya, warnanya gimana, banyak atau tidak, pekat atau tidak. Kalau sudah ada tanda dehidrasi, hati-hati. Lakukan pemantauan ini minimal sehari 2 kali, dan dicatat ya. Selalu punya kontak tenaga medis yang kita percaya. Komunikasikan kalau ada kondisi di luar nilai normal tadi. Obat-obat apa yang bisa disiapkan? Obat demam ya, misalnya paracetamol, kemudian multivitamin, misalnya vitamin C, vitamin D3, zinc ya. Alat-alat yang disediakan di rumah, termometer, kemudian oximeter, ini wajib kalau kita melakukan isolasi mandiri pada anak ya. Nah, catatannya bisa seperti ini. Hari ini tanggal berapa, ada demam atau tidak, batuk atau tidak, pilek atau tidak, diare, muntah, ruam atau tidak. Nanti dari hari ke hari kita lihat gejalanya bertambah atau berkurang. Kemudian suhu tadi pakai termometer, saturasi dan nadi dari pulse oximeter, laju nafas kita hitung sendiri, dan keluhan lain. Kalau ada yang berubah dari nilai normal tadi, maka kontak dokternya. Kapan kita harus waspada dan tidak boleh menunda? Kalau tadi not doing well, anaknya banyak tidur ya, dipanggil-panggil kok dia bangun, dia ngeliatin, dia tidur lagi ya. Jangan-jangan sudah penurunan sadaran. Anaknya sulit bernafas, tadi nafasnya cepat ya. Tadi ada nilai normalnya sesuai usia ya. Tersengal-sengal ya, hidungnya kembang kempis, cuping hidungnya, atau pada saat nafas ada tarikan, cekungan di dada ya, di sela-sela iga. Itu sudah sesak, jangan ditunda. Saturasinya turun di bawah 95, kejang ya, ada mata merah, ada ruam-ruam ya, kemerahan di kulit, lehernya bengkak gitu ya, demam lebih dari 7 hari, kok demamnya nggak turun-turun ya, itu juga harus segera dibawa, nggak mau makan minum, ada matanya kelihatan cekung ya, bibirnya kering, atau tadi buang air kecilnya berkurang. Kenapa? Karena tadi anak yang boleh isoman hanya anak yang tanpa gejala dan gejala ringan ya, tanpa komorbid. Hati-hati, karena beberapa anak, apalagi kalau punya komorbid, bisa dia berubah jadi sedang, jadi berat, jadi kritis dalam hitungan waktu yang cepat ya. Dan satu lagi, anak yang tadinya ringan atau tanpa gejala, tetap kita pantau sekitar 2-6 minggu dari dia positif. Kenapa? Karena beberapa anak yang baik-baik saja, nggak punya komorbid, ternyata 4 minggu kemudian, 6 minggu kemudian datang dengan keluhan demam tinggi, anaknya lemes, ya,
tadinya bisa main bola, sekarang kalau lari sedikit sudah ngos-ngosan, itu peradangan setelah infeksinya selesai. Kita temukan di Jakarta sudah 30-an kasus ya. Jadi pas sakit nggak apa-apa, tapi setelah PCR-nya sudah negatif, malah timbul gejala yang membahayakan, karena ini harus dirawat. Kapan kita selesai isolasi? Umumnya gejala hilang setelah 14 hari. Jadi bisa dengan pendekatan gejala. Ya. Bisa dilakukan pemeriksaan swab ya, kalau kita punya sumber dayanya, kita bisa kerjakan swab ulang 10-14 hari setelah hari pertama gejala. Atau kalau misalnya nggak ada gejala, setelah hari pertama PCR-nya positif. Jadi nggak usah terlalu cepat ya. 10 hari setelah PCR positif, kita bisa periksa ulang. Ya. Kalau nggak bisa melakukan periksaan swab, isolasi minimal 10 hari. Ya, ditambah 3 hari bebas gejala. Tapi kalau anak kita tadi punya penyakit khusus, maka konsultasikan. Karena bisa jadi masa menularnya lebih panjang. Gitu. Nah, ini kesimpulannya. Testing dan tracing, tentu kapasitasnya pemerintah, kita gimana? Kita bantu dengan menghentikan penyebaran virus ya, dengan melakukan protokol dengan benar. Selama PPKM, kalau bisa di rumah saja ya. Karena mau rumah sakit bednya ditambah sebanyak apapun, kalau hulunya penularan di masyarakatnya tidak kita kendalikan, itu nggak akan cukup ya. Ibaratnya analoginya ada bangunan ya, rumah kita bocor ya, kita sibuk aja cuma masangin ember buat penampung, tapi bocornya nggak ditambel, nggak akan kelar-kelar ya. Kemudian ingat anak itu punya banyak gejala yang tidak khas ya, bisa tanpa gejala, hati-hati tetap bisa menularkan, bisa awalnya ringan, kemudian 2-6 minggu kemudian menjadi berat ya pada MISC atau peradangan hebat setelah infeksi, maka strategi terbaik adalah pencegahan ya. Kita ajarkan anak kita beradaptasi untuk mengerjakan protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten. Terima kasih untuk panduan isoman anak versi bulan Juni 2021 bisa langsung di-download di link ini ya dari websitenya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dokter Yogi. Terima kasih banyak, Dokter Yogi. Sama-sama, Prof.